Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak hadirin jamaah mushola Al-Ikhlas yang saya hormati wabil khusus Ketua DKM dan kepengurusan, wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Sugito, yang semuanya mudah-mudahan Allah kasih sehat walafiat dalam keberkahan, tetap iman Islam kelak matinya husnul khotimah. Allah anugerahkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah, keturunan yang solihin dan solehat, rizki yang banyak halal dan berkah. Salawat salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan pada baginda kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah malam ini Allah anugerahkan kita bisa bertemu kembali. Rutinitas ngaji setiap Jumat malam Sabtu saya baca kitab Muqasyafatil Qulub. Ya. Muqasyafatul Qulub itu artinya terbukanya hati, yang disusun oleh Al-Imam Ghazali, Abdul Hamid Al-Ghazali. Lebih ke tasawuf sebenarnya. Kenapa saya pengen baca kitab Muqasyafatul Qulub? Karena tempat dilihatnya manusia oleh Allah adalah hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa asadikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak melihat tampangnya seseorang, jasadnya seseorang, tetapi Allah itu melihat hatinya. Nah, terus buat apa gerakan-gerakan fisik dan lain sebagainya? Alhamdulillah. Terus alhamdulillah sehat. Sehat. Ya, dilanjut. Kayak kita sholat perlu ada baca Fatihah, ruku, sujud dan seterusnya. Itu memang supaya meresap juga sampai ke dalam hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka contohnya kayak orang yang di TNI yang tadinya males apa-apa, siap. Nah, supaya sampai ke dalam itu menjadi karakter yang emang siap. Apa-apa itu siap. Itu diawali dari gerakan fisik, ucapan, tapi lama-kelamaan membentuk. Tetapi tetap ujungnya itu nanti yang dilihat adalah sebenarnya adalah qulubikum, hati kalian. Maka dari itu ini Al-Imam Ghazali ya, Muqasyafatul Qulub, mudah-mudahan hati kita itu benar-benar semuanya terbuka sehingga tidak sekedar melihat dohir saja, tetapi hati kita bisa melihat, bisa menilai. Bismillahirrahmanirrahim. Man aroda ayang jua min azabillah wa yanala sawabihi wa rahmatahu wa yadkhulu jannatahu
fal yang tahi nafsahu anis syahawati dunya wal yasbir ala syadaidiha wa basaiha. Siapa orang yang pengen selamat dari azab Allah dan memperoleh pahala dari Allah, rahmatnya, dan masuk surganya Allah, maka hendaknya cegahlah dirinya dari keinginan-keinginan dunia, syahwat-syahwat dunia. Kan kita butuh makan, kita butuh rumah, kita butuh istri, dan lain sebagainya. Itu bahasa Arabnya hajat. Kalau syahwat itu bahasa Arab, bahasa kitanya keinginan. Nah kalau bisa mah, kita hidup ini ngikutin kebutuhan, bukan ngikutin keinginan. Kalau ngikutin keinginan, kayaknya saya pengen punya istri 10 deh. Satu yang model dari turunan Cina, turunan Turki, Arab. Ayo terus begitu ya, India, Jawa, Sunda, apa gitu. Iya, apa? Orang tadi ya, iya. Tapi itu menurut saya mah bukan kebutuhan. Satu aja saya kalah, apalagi 10 ya. Itu keinginan, syahwat. Kalau pengen keinginan mah saya pengen punya rumahnya satu, cuman satu di Pondok Pucung, satu di Brebes, satu di Sawangan. Ayo satu banyak tapi satu juga. Itu kebutuhan. Hidup itu sebenarnya ringan, enteng. Yang membuat berat mah adalah egonya, keinginannya. Iya, ada orang cuman kerjanya ngojek, anaknya pengen disekolahinya di global school. Lah itu mah kebangetan itu. Itu namanya cuman keinginan, syahwat, bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan mah kalau orang ngojek mah DNI penurun aja masih pantas lah. Global school ya hidupnya orang tuanya kayak apa tahu. Iya. Dan tidak cuman supaya enteng, tetapi biar selamat. Sebab biasanya kalau orang keinginannya tinggi sehingga di luar jangkauan, maka banyak keinginan-keinginan itu, jangankan yang halal, yang haram pun diterjang. Apa saja ditabrak. Kalau udah apa aja ditabrak, gimana mau selamat? Maka kata Imam Ghazali ya kalau pengen selamat, ya jangan, harus mencegah keinginan-keinginan dunia. Ini yang penting air asalkan diminum seger, alhamdulillah. Yang ada gulanya manis, alhamdulillah. Iya, kalau ada garamnya asin, alhamdulillah. Jangan sampai minum manis kok rasanya asin, kan bingung nggak? Iya, bahkan tidak sedikit di rumah sakit orang katanya duitnya mah lebih dari 10 miliar. Tapi hidungnya pakai selang, mulutnya pakai selang, tangannya pakai selang. Itu napas berharga banget. Kalau boleh dibeli mah 1 tahun saya pesan 1 miliar nggak apa-apa. Yang penting bisa napas. Berarti kita nih yang begini walaupun duitnya tidak bermiliar-miliar, sebenarnya kita itu udah kaya raya. Udah kaya raya gitu. Iya, coba kalau pagi-pagi bangun subuh, hirup udara, ya Allah nikmatnya ya. Coba kalau hirup bau kentut setengah jam aja, wah, bau kentut setengah jam pingsan kita. Itu nikmat luar biasa. Itu bangun pagi-pagi, alhamdulillah. Kalau bahasa Indonesia mah alhamdulillah masih hidup. Kalau bahasa Arab, alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Udah panjang. Nah kalau kita mah sebenarnya alhamdulillah masih hidup. Begitu tuh. Allah masih hidup itu, masih bisa ngirup udara, masih nikmat ya Allah, masih bisa minum, bukan lewat selang. Jadi nggak ada orang yang miskin banget, kita itu bersyukur oleh Allah dikasih kekayaan yang luar biasa. Bangun tidur bisa ngelihat siapa sahabat, coba ngelihat istri nggak kelihatan. Aduh, kayak apa ya? Iya, remeng-remeng, mertua malah dipegang, itu nggak enak. Iya, salah begitu. Iya, udah ini mah udah bersyukur deh. Maka apalagi nih kita yang udah sepuh-sepuh lah, udah belajar bismillah, mikirin tentang kehidupan yang setelah hidup nanti. Ya, mikirin itu. Terus wal yasbir ala syadaitiha, dan sabarlah atas
sesuatu yang dianggap berat-beratnya dunia. Semua orang pasti akan ngadepin sesuatu yang berat. Kalau jarang ngadepin sesuatu yang berat, ini jangan-jangan orang di masa bodoh ya mau. Pengen makan gampang, pengen minum gampang, apa gampang semuanya. Sehingga akhirnya merasa dirinya itu lebih mulia daripada yang lain, dan lain sebagainya. Setiap orang naik derajat, itu pasti mendapatkan ujian. Derajatnya lebih mulia, ujiannya lebih banyak. Ujiannya ulama lebih banyak daripada kita, ujiannya wali lebih banyak daripada kita, ujiannya sahabat, ujiannya nabi apalagi. Lebih parah. Lebih parah. Contoh ya, Nabi Ibrahim aja. Ini kan mau Idul Adha gitu. Iya. 80 tahun berkeluarga sama Siti Hajar, nggak punya anak. 80 tahun. Begitu nikah lagi sama Siti Sarah hamil, baru Siti Hajarnya kepancing ke bawah hamil. Oh gitu buat nyontoh ya. Iya, udah begitu hamil besar suruh dipisah. Dipisahnya di Bakkah. Di Bakkah itu di Mekah, tempat yang gersang, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, bahkan air aja nggak ada. Itu kalau ada kiai zaman sekarang begitu dikira stres nggak? Gila itu orang. Punya istri katanya pengen punya anak, begitu hamil besar dipisah, dibuangnya. Mending kalau di samping hotel, samping mall, di tempat yang gersang. Tapi ini diuji. Nah diuji ini, mohon maaf, nabi-nabi itu diujinya banyak sesuatu yang tidak masuk akal, tapi harus diterima oleh hati. Nah karena ini bab hati, terima oleh hati, terimanya oleh iman, oleh hati. Maka kemudian lahirlah mujizat. Mujizat itu sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi itu memang terjadi. Karomah para wali pun begitu. Karomah para wali itu biasanya keluar keramatnya setelah ngikutin perintah agama, perintah nabinya, ngikutin nabinya, ajaran nabinya, yang kadang-kadang kayak nggak masuk akal, ya, nggak masuk akal, baru keluar keramatnya. Kalau kita ngomongin kelasnya berkahnya gitu. Keramat itu juga sering tidak masuk akal. Ya kayak keramatnya Syekh Abdul Qadir Jilani bisa menghidupkan orang mati, ya nggak masuk akal. Ya, banyak. Nah, apa bedanya keramat dengan mujizat? Kejadiannya bisa sama. Contoh, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Syekh Abdul Qadir Jalani pun seorang wali bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Kan sama-sama menghidupkan ya. Kenapa nggak disebut mujizat juga? Tapi kalau ke Nabi disebut mujizat, kalau ke wali disebut karomah. Bedanya, kalau mujizat itu sabab dari seorang nabi yang ngikutin perintah Allah. Dapat wahyu, kerjain. Walaupun nggak masuk akal. Contohnya Nabi Nuh suruh bikin perahu di tengah gunung. Nggak masuk akal itu. Coba kalau ada ustadz sekarang bikin perahu di kampung rawa, mau kemanain itu air? Iya, mau ngapain gitu. Paling ibu gila, stres itu, salah obat kali gitu. Iya. Nabi Musa dikejar sama Fir'aun dan pasukannya, malah suruhnya apa? Deket pantai. Itu kalau cara politik perang nggak bisa, belah laut. Tapi akhirnya kan gara-gara ngikutin perintah dari Allah, keluar keramatnya bisa belah laut. Begitu pula Nabi Nuh dan sebagainya. Begitu pula Nabi Ibrahim, walaupun akhirnya keramatnya lewat dari Siti Hajar, yaitu keluar air Zam-Zam yang sampai sekarang itu di tempat yang bersang. Begitu pula itu. Nah kalau wali-wali, kalau tadi Nabi adalah keluar mujizatnya karena mengikuti perintah Allah, tapi kalau para wali keluar keramatnya karena ngikutin ajaran Rasulullah, ajaran Nabi di masanya masing-masing. Di masa zaman Nabi Musa ngikutin Nabi Musa,
Zaman Nabi Isa ngikutin Nabi Isa, zaman Nabi Muhammad ngikutin zaman Nabi Muhammad. Karena ngikutin ajaran Nabi, keluarlah karomahnya. Nah kita yang ngikutin ya ajaran Nabi lewat ulama-ulama, siapa tahu nanti keluar maunah atau berkahnya, pertolongan kalau ada apa-apa. Jadi bukan mujizat, mujizat itu hanya terdapat pada Nabi. Kesulitan-kesulitan pasti tinggal kita itu mau setinggi apa derajatnya. Ada nih, saya punya teman indigo, ya terpaksa cerita. Bulan puasa yang kemarin, bukan yang kemarinnya lagi, itu sakit, mau ke kamar mandi jatuh, kepalanya itu akhirnya pecah pembuluh darahnya. Begitu pecah pembuluh darahnya, tapi masih dituntun dan bisa bicara. Dokter saraf bingung, sebab kalau udah pecah pembuluh darah nggak bisa ngomong, lumpuh, nggak bisa gerak. Dan diprediksi dokter itu biasanya 6 bulan sampai 8 bulan baru sembuh. Tapi kenyataannya 2 minggu udah sembuh. Begitu udah sembuh ketika sakit, dia mah punya kelebihan begitu. Tahu-tahu malaikat Israel berdiri di sampingnya. Kalau kita gimana tuh? Wah, deg-degan. Dia mah enggak. Beneran, saya mah pengen mati aja. Pengen mati aja. Hidup di dunia mah capek. Bayangkan punya hutang hampir 1 miliar, pengen lunas gak lunas. Iya, tapi kalau ngedoain orang dikabul. Doain sendiri nggak dikabul, minta apa aja belum pernah dikabul. Itu kira-kira hidupnya nyesek enggak ya? Iya, doain orang biar rezekinya lancar. Buat diri sendiri nggak berlaku. Semua, karena dia mah tugasnya adalah doain orang lain. Tugas hidupnya. Bukan untuk mendoakan diri sendiri. Nyesek itu begitu. Nyesek banget gitu. Sama eyangnya dibilang gitu. Belum saatnya kamu. Dia mah nungguin tuh yang sebelah sono 5 menit, bukan payonnya. Pokoknya pojokan sono tuh. 5 menit lagi, benar 5 menit lagi dicabut. Kenapa kalau memang mau nyambut yang sebelah sana, berdirinya di samping saya? Samping saya. Gitu. Kamu mau belum saatnya. Kamu sih mintanya ketinggian. Mintanya apa? Waduh, bukan kayak kita mintanya. Karena dia itu sering berdialog ketemu dengan kekasih-kekasih Allah, wali-wali yang sudah lama, dan kadang-kadang dengan Nabi. Sehingga doanya minta berdialog dengan Allah. Cobaannya begitu. Iya, jadi kita pengen derajatnya mulia, ya silakan. Siap nggak ngadepin cobaannya? Iya, ya mau tidak mau sebenarnya mah. Iya. Atau yang penting udahlah, pengen jadi ada orang yang mulia, orang yang terhormat, dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, dan seterusnya. Tapi cobanya bertahap aja gitu. Bertahap. Jangan sekali blok gitu ya, ngagetin gitu. Iya, karena bertahap mah nggak terasa, jadi kuat. Ini adalah sadaidiha. Wah, sesuatu yang berat. Begitu pula musibah-musibah dunia. Semakin naik derajatnya, berarti semakin naik ujiannya. Kayak orang pengen dapat doktor, nggak ada yang cuma-cuma. Ya harus dulu ujian S1, S2, S3. Iya, masa lulusan SD langsung dokter? Ya nggak bisa gitu. Iya, dan begitu. Ujiannya tetap. Jadi kalau kita mendapatkan ujian, kok rajin ngaji rezekinya susah, itu karena Allah pengen ngasihnya sisi yang lain. Kok rajin ngaji, rajin doa, kok dikit-dikit kena musibah, kena bala, itu karena Allah menghendaki kemuliaan dari sisi yang lain. Kalau udah tua mah apa lagi ya? Kayak Pak Haji, saya juga yang belum tua-tua amat, kadang kakinya rada loyo gitu ya. Ya ini mah hukum kaki lah, hukum fisik. Dulu kita itu lahir belum bisa jalan. Nanti rada tua, susah lagi ya. Kayak orang belajaran jalan lah. Mau bangun begitu. Nggak usah diseselin itu mah. Semua manusia begitu. Semua. Tadinya giginya nggak ada, tumbuh. Iya, nanti bakal nggak ada lagi kalau tua. Ya udah biarin. Kena angin, masuk angin, udah biarin. Iya. Kayak lapar gara-gara nggak makan. Ya itu memang begitu aturannya. Begitu.
Aturannya begitu. Nah, itu harus sabar. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Itu yang sabar. Maka seluruh makhluk, seluruh manusia, akhirnya bahkan seluruh nabi dan rasul, yang paling dimuliakan barometernya adalah yang paling sabar, yaitu ulul azmi, itu paling sabar. Nah, kita tinggal, ada orang yang kena musibah malah senyum. Waduh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ada orang kena musibah malah senyum. Wah, itu mah orang luar biasa. Jadi kalau ada orang kena musibah senyum, orang luar biasa. Kayak logikanya begini, orang dipijit, kakinya pijit refleksi. Sakit nggak kira-kira kalau dipijitin? Kenapa kalau pijitnya berhenti malah kita yang kesel? Iya, karena memang tahu nanti habis dipijitin bakal enak. Tuh. Kalau habis dipijitin bakal enak. Rambut ditarikin, tek, sakit gitu. Kadang-kadang saya kalau malam minta digebukin, gaplokin sama istri, biar anginnya keluar. Habis digaplokin enak emang. Ketika digaplokin mah sakit. Nah, itu hakikatnya musibah, hakikatnya cobaan, ujian begitu. Kayak orang yang puasa lah. Itu puasa itu kalau pas pagi, siang, apalagi yang jam 12 siang ya, lihat sirup marjan, waduh, es kelapa muda itu siang. Tapi ditahan. Pas maghrib berlipat-lipat nikmatnya. Iya. Daripada orang yang minum nikmat, tapi nikmatnya kalau udah kenyang kayaknya kayak maksain deh minum. Tapi begitu gara-gara ngadepin pahit, pas maghrib minum, ya Allah, nikmat. Jadi jangan dianggap sesuatu yang negatif tentang musibah, tentang kesulitan dunia itu. Jangan merasa saya kayaknya hidup paling sial amat, kayaknya kebelangsak amat ya, gitu. Jangan. Nabi Isa malah milih miskin. Saking khusyuknya malah milih miskin. Bahkan saking khusyuknya milih tidak nikah. Ya, bukan kayak Pak Edi, bukan. Pak Edi mau udah nikah. Nabi Isa mau belum. Nanti gitu. Iya, Nabi Isa milih tidak nikah karena takut melupakan Allah. Sampai ada orang begitu. Nanti kalau udah punya istri, jangan-jangan ingat istri mulu, bukan ingat Allah. Nanti kalau punya anak, apalagi punya cucu, itu ternyata pengajian di beberapa tempat nggak datang. Begitu ketemu, kenapa? Iya, ada cucu. Wah, udah alasan tuh, baru cucu. Iya, sengaja kadang suruh mainnya pas jamnya jam ngaji. Biar ada alasan, ada cucu datang dari Bandung. Aduh. Iya. Iya, prek dulu begitu. Iya, ada cucu gitu. Tapi saking khususnya disalahpahami sama umatnya, dipertuhan. Makanya kita mau bersyukur punya nabi yang basariah, yang manusiawi. Ya, pas ngelonin gitu Nabi Muhammad. Pas makannya makan, pas puasa ya puasa. Nah, dan kita ikutnya Nabi Muhammad gitu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasabru ala al-zuhin, sabar itu berbagai macam. Sabrun ala taatillah, sabar atas ketaatan kepada Allah. Ini ngaji itu dalam rangka ketaatan, karena thalabul ilmi itu diperintah, fardu. Padahal mah habis gerimis begini, yang punya istri mah enakan, ya begitulah, enakan ngakepin istri gitu. Nggak tahu yang udah tua-tua mah sama kali udah ya. Sama aja ya. Oh iya, kurang gitu. Ya tapi tetap lumayan anget-anget lah gitu, lumayan gitu ya. Tapi kenapa datang juga? Iya, ada yang ngaji udah nanti nyelonjor kakinya, nanti taik lagi, nyonjor lagi. Tapi kenapa datang? Karena ternyata akalnya lebih menang, yang akalnya udah dibimbing oleh ilmu, oleh ngaji. Pentingnya ngaji. Akhirnya apa? Iya, walaupun pegel, walaupun capek, walaupun ngantuk, walaupun dikit ngaji. Disebut seneng, nggak sampai seneng sih. Nah, itu namanya sabar dalam ketaatan. Apalagi yang ibadah haji ya, sampai berdesakan.
Itu sabar dalam ketaatan. Kenapa? Pahalanya tidak ada lagi orang yang haji kecuali surga. Pengen surga, sabar. Dan lain sebagainya. Sabar dalam ketaatan. Wasabrun, contohnya banyak, tapi dikit-dikit aja. Wasabrun ala maharimihi. Sabar atas yang diharamkan oleh Allah. Iya, jangan gara-gara susah mencari rezeki, akhirnya ada yang judi. Iya, takut supaya nggak ngerepotin sama tetangga, sama saudara, minjem ngutang. Akhirnya malah minjemnya ke pinjol gitu. Pinjol ya? Pinjol. Iya. Jelas rentenir banget, ya begitu. Udah judi dan macam-macam. Saya waktu zaman pesantren di Ciwaringin Cirebon punya cerita, alhamdulillah masih ingat. Nabi itu pernah bersabda begini katanya, kata guru saya, man tarokal haram atahul halal. Siapa yang ninggalin yang haram, pasti kedatangan yang halal. Artinya, kita kalau mampu ninggalin yang haram, pasti nanti dikasih diganti yang halal. Cuman sabarnya yang lumayan ini. Harus sabar. Ada orang yang profesinya tukang nyolong, tukang maling. Kalau lapar nggak mau kerja, enakan juga nyolong. Cepet. Pengen dapat sesuatu, nyolong. Di kampung saya ada. Udah tobat. Alhamdulillah. Udah wafat, mudah-mudahan diampuni dosanya. Ini karena saya anggap ini orang baik, udah tobat. Saya nggak apa-apa sebut namanya Mbak Wasim. Tukang nyolong, istrinya 4. Wih, keren ya. Tukang nyolong tapi istrinya 4. Kenapa istrinya 4? Tukang tirakat. Kalau ada cewek cakep, ngeludahin gitu. Itu ludahnya dicomot, langsung ngejar-ngejar pengen dinikahin. Kalau ada ilmu begitu nyari ya. Langsung dicomot. Iya, dibabat-babat saya, dikejar-kejar pengen dinikahin sampai nangis-nangis. Makanya istrinya 4. Salah satunya yang kerawang berbes itu jalan kaki cuman cukup setengah jam, nggak tahu tuh pakai ilmu apa. Sampai suatu saat itu orang udah di penjara di kecamatan zaman saya kecil ada penjaranya, ditutup penjaranya itu pakai besi segede betis, digembok juga. Besinya nggak hilang, gemboknya masih tertutup, begitu dibuka orangnya nggak ada. Sakti itu orang, padahal tukang nyolong. Akhirnya udah lepas dari kecamatan mau dioper ke kabupaten. Di perjalanan alasannya pengen kencing, begitu dia itu pengen kencing, lari, mau ditembak, ininya nggak bisa gerak. Iya, udah ininya nggak bisa gerak, ininya bisa lepas, kayak film-film sulap-sulap itu. Akhirnya, nih polisi semuanya nyerah, ujung-ujungnya nawarin, udahlah, situ daripada jadi tukang maling, kamu jadi polisi aja ya, tanpa tes, tanpa ujian. Enggak, mendingan juga tukang maling, enak. Apa-apa gampang gitu. Iya, tapi akhirnya alhamdulillah tobat, sadar, jadi tukang nyaraatin dan meninggal dalam keadaan baik, insya Allah husnul khatimah. Gitu. Di zaman Nabi ada orang yang dikit-dikit ngandelinya maling, tapi ngedengar kata-kata Nabi, man tarokal haram atahul halal. Dia langsung nyampe ke hati. Tapi namanya tukang maling kadang-kadang kumat lagi. Pas lapar malam-malam, maling. Malingnya kemana? Malingnya ke seorang perempuan janda, kaya, muda, cantik. Komplit ya. Kan ada yang kaya, janda, tua. Ini udah kaya, janda, muda, cantik. Wah, komplit lah pokoknya. Masuk, udah ambil makanan. Begitu mau disuap, ingat kata-kata Nabi, man tarokal haram atahul halal. Siapa yang ninggalin yang haram, pasti kedatangan yang halal. Astagfirullah, nggak jadi. Begitu mau keluar rumah, lihat lemari tergiur lagi, jangan-jangan di lemari banyak perhiasan. Benar, begitu dibuka lemarinya banyak perhiasan, diambilin, dikumpulin. Begitu dia mau bawa pulang, mau keluar dari rumah, ingat kata-kata Nabi, man tarokal haram atahul halal.
nggak jadi. Sampai terakhir begitu mau keluar rumah janda itu, ternyata pintu kamar jandanya terbuka. Wih, pakai baju tipis, aduh ngapain lagi? Iya. Akhirnya datangin begitu mau diraba, ingat lagi sabda Nabi, man tarokal haram atahul halal. Astagfirullah. Tuh orang langsung bangun kaget lari. Habis sholat subuh datanglah ke masjid Nabi. Ngadu sama Nabi, ya Rasulullah, semalam kedatangan maling rumah saya, tapi saya bingung, kayaknya dia lapar mau makan, cuman saya lihat-lihat kayaknya makanannya kayak gak berkurang. Terus kayaknya dia tuh dobrak lemari saya mau ngambil perhiasan, tapi setelah dikumpulin kok perhiasannya nggak ada yang kurang. Bahkan dia kayaknya mau ngeraba-ngeraba saya, ya nggak jadi. Itu mau bahasa saya, bukan pada masa ya nggak jadi. Itu mah kayak ngarep namanya ya, gitu. Nggak jadi. Iya, saya tolong ya Rasulullah. Akhirnya kata Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku, cari orang yang asing di sini. Karena zaman Nabi itu semua orang berjamaah satu kampung. Jadi kalau ada orang yang tidak jamaah, berarti ini bukan, ya kalau nggak ada yang kenal berarti bukan orang kampung ini. Benar, di pojokan ada orang ditangkap, dihadapkan ke Rasulullah. Apa ini orangnya? Iya ya Rasulullah. Apa betul kamu semalam masuk ke rumahnya ibu ini? Betul ya Rasulullah. Ada apa? Ya Rasulullah, saya itu tukang maling. Tapi suatu saat saya lewat, engkau mengatakan man tarokal haram atahul halal. Siapa yang ninggalin yang haram pasti kedatangan yang halal. Saya pikir-pikir, saya resepin. Tapi suatu saat saya malam-malam lapar, saya masuk ke rumahnya ibu ini. Saya ambil makanan, ketika mau saya makan, saya ingat kata-katamu, nggak jadi. Saya ambil perhiasan, ingat lagi kata-katamu, saya tidak jadi. Bahkan saya mau meraba-raba ibu ini, saya ingat kata-katamu, jadi tidak jadi. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah ini orang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gini aja, ibu janda kan? Iya ya Rasulullah. Situ udah punya istri belum? Belum. Nah kalau gitu gimana saya nikahin? Kata perempuannya, saya mah terserah Rasulullah aja dah. Akhirnya nikah. Kalau udah nikah, makanannya yang tadinya haram jadi halal enggak? Perhiasan juga yang punya saya, punya abang. Paha yang tadinya haram jadi halal. Tidak cuma paha, seluruhnya. Gitu. Itu mantaro kalau haram atau halal. Dan saya zaman pesantren sering praktek, kayaknya benar. Dan ini hadis, insya Allah benar ya, yakin benar. Kadang-kadang kalau habis capek, teman kan suka beli di rumah temulawak ya. Temulawak itu maksudnya minuman, orson, suka tinggal sisa tengah plastik. Mau diminum? Iya, belum ngomong. Jadi ini punya saya. Saya ingat kata-kata itu. Terus ya, setengah jam, aduh lebih. Mana yang halal gitu ya. Tahu-tahu bener. Teman saya, saya beli teh botol 2, buat ente 1 dah. Teh botol sosro, lebih enakan itu. Alhamdulillah. Dan berkali-kali, yakin. Cuman emang harus sabar. Harus sabar. Dah, itu sabar. Pasti, apalagi di masyarakat. Masyarakat yang orangnya banyak pengajian. Tuh, pengen makan mah. Kayaknya nggak masak tiap hari juga bisa jadi orang Tangsel mah. Iya, ini malam Sabtu ngaji ke sini tuh ada makanan. Nanti Sabtu subuh tuh di Nur Hidayah ada juga tuh. Iya, terus rada siang, malamnya mamanya malam minggu di MRBJ, oh banyak lagi. Ayo dulu udah kerjanya ngaji. Iya, nggak usah masak. Kerjanya ngaji, nggak usah masak, gitu nggak masak. Udah terus keliling kayak. Iya. Dah mendingan yang halal, jangan sedikit pun nyentuh yang haram-haram. Alagi wasobrun alal maksiat, sabar atas kemaksiatan. Maksudnya apa? Sabar itu nahan, jangan maksiat. Dan sekedar informasi, sekedar tahu, kita boleh tawasul berdoa dengan wasilah, dengan lantaran amal soleh kita, amal ibadah kita, amal baik kita. Kalau kepepet, ya. Kalau kepepet itu boleh tawasul. Contohnya dalam kitab Sahihul Bukhari,
hadis sahih. Sahih Bukhari itu 4 jilid sahih semua. Hadis yang terbaik itu Bukhari. Setelah itu sahih Muslim. Terus kalau ada Bukhari Muslim luar biasa. Ini sahih semua. Dulu itu ada orang yang masuk ke hutan kemudian masuk ke gua, singkatnya ternyata ada runtuh, batu yang nutupin besar. Nutupin gitu gua. Didorong nggak kuat. Nah ini kalau sudah fisik tidak mampu, akal tidak mampu, maka itulah andalannya orang beriman. Ad-du'a saiful mu'minin. Bahkan andalannya para nabi, para wali, itu doa. Kalau fisik sudah tidak mampu, logika sudah tidak bisa. Semua contoh, Nabi Yunus dimakan ikan raksasa. Fisik nggak bisa berontak di dalam ikan. Akal juga gimana? Buntu. Maka Nabi Yunus dzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nabi Ibrahim dibakar. Akal nggak bisa, fisik nggak bisa. Ujung-ujungnya doa ujung-ujungnya. Gitu. Nah ini juga sama. Cuman doanya dia pakai mengungkapkan amal baik, amal solehnya, atau ninggalin maksiat. Akhirnya bertiga itu, ayo kamu doa. Doanya apa? Oh iya, saya punya amal. Suatu saat saya mau nakal sama perempuan, cakep banget. Begitu baru mau meluk, ini perempuan bilang, ittaqillah, takut apa sama Allah. Astagfirullah. Nggak jadi. Ya Allah, dengan sababia saya ninggalin maksiat, tolong bukakan batu ini. Bakunya geser. Iya, tapi belum. Baru cuman sepertiga buat badan. Yang kedua, doa lagi. Ayo kamu apa? Pikirin, punya amal apa? Akhirnya yang satu doa lagi, ya Allah, saya tiap pagi memeras susu kambing buat bapak ibu saya yang sudah tua. Kalau saya tidak keluar dari gua ini, siapa yang memberikan makanan berbentuk susu itu? Dengan sababiyah saya tiap pagi khidmah sama orang tua saya, memerah susu untuk bapak ibu saya, tolong bukakan batu ini, pintu terbuka lagi. Nah itu boleh. Sama kayak bapak-bapak sebenarnya cuman nggak disambung-sambungin aja. Kalau pengen rezekinya lancar, namanya sholat apa ya? Sholat duha. Iya, duha dulu kan. Padahal mah kalau mau disambungin, ya Allah, dengan berkahnya sholat duha ini, saya minta ya Allah, fa in kana rizqi fis sama fa'anjilhu wa in kana fil ardi. Tapi sholat dulu. Nah, itu berkahnya sholat. Itu sama, cuman kita nggak ucapin aja. Nah kalau yang tadi mah kan ucapin, saya punya amal ini ya Allah. Nah kalau kepepet, boleh. Tapi ada lagi yang sholat duha, saya mah udah nggak mikir rizki. Itu mah yang terbaik ya. Orang sholat duha, saya mah nggak minta juga oleh Allah, udah dikasih, bisa napas, bisa melihat. Terus saya mah sekedar ngikutin sunnah Nabi. Dulu Nabi sering sholat duha. Dan sholat itu baik. Ucapan saya terima kasih sama Allah yang telah memberikan segala sesuatu. Bahkan lagi, sama yang penting asalkan nanti dibalasnya di akhirat. Itu cakep, lebih cakep. Bukan lagi minta rezeki dunia. Ada lagi yang lebih cakep. Tidak lagi minta rezeki dunia biar rezekinya lancar, dan tidak lagi mengharap supaya dibalas di akhirat masuk surga. Enggak. Emang dia apa? Sama sholat duhanya semata-mata karena pengen membuktikan kecintaan saya sama Rasulullah dan sama Allah. Sama cinta, nggak apa-apa juga dikasih. Tuh napas tadi tuh mahalnya ya. Kalau napas itu 1 miliar 1 tahun kalau bisa menyetop, gitu ya. Yang bagi orang kaya, ternyata nggak bisa. Sama cinta. Seperti munajatnya Rabi'atul Adawiyah, seorang wali perempuan, ya Rob, kalau ibadahku semata-mata karena saya takut terhadap nerakamu, masukkan saja aku ke dalam neraka. Ya Rob, kalau ibadahku semata-mata karena pengen masuk surgamu, jauhkan aku dari surgamu. Tapi ya Rob, ibadahku
semata-mata karena aku cinta kepadamu. Karena cinta kepadamu, udah bukan ngarep apa-apa. Sehingga di dunianya mau jadi miskin, mau dihujat, mau dicaci, dimaki, terserah. Yang penting saya mah cinta kepada engkau. Bahkan ada wali yang begini munajatnya. Ya Rabb, wahai Tuhan, kalau suatu saat kau tuntut dosa-dosa, aku tuntut ampunan. Kalau suatu saat kau tuntut kepelitanku, kebakhilanku, aku cuma nuntut kemaha dermawanan. Ya Rabb, kalaupun suatu saat kau masukkan aku ke dalam nerakamu, aku akan teriak di penduduk neraka, di penghuni neraka, wahai seluruh penghuni neraka, ketahuilah kalau aku mencintai Allah. Gak mungkin orang yang mencintai Allah itu, iya, saking yakinnya sama Allah gitu. Karena tetap kita pasti berdosa. Tidak niat berdosa aja tetap berdosa gitu. Gak niatin, kan gak kemana-mana, cuma di kamar juga bawa HP. Saya emang gak pakai HP. Begitu berat hujan, ya hujan, emang gak dosa tuh ngomong ya hujan tuh. Iya, begitu panas, kenapa nggak hujan ya? Iya, itu ngeluh begitu emang nggak dosa. Kita itu pendosa. Tapi ketidakmampuan kita itu, ayo mari kita bangkitkan cintanya sama Allah, sehingga ya mudah-mudahan ikut begitu. Kalaupun suatu saat dimasukkan ke dalam nerakanya, saya cuma mau teriak kepada Allah. Terhadap orang-orang di dalam neraka, ketahuilah kalau aku mencintai Allah. Ya, nggak bakal dimasukin, akhirnya neraka juga adem kayak Nabi Ibrahim dibakar api. Iya, Nabi Ibrahim itu masih di dunia, dibakar api unggun raksasa. Ternyata hadi nikmah ini adalah sebaik-baiknya nikmat. Kayak diasain malah, gimana ya? Dibakar malah kayak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Hukia, ada satu cerita anak Zakaria. Cuman kalau saya baca Arabnya dibaca terus bisa sampai jam 12 ya. Jangan dibaca yang usah ya. Ceritanya aja. Iya. Ini sebenarnya membuat pendidikan. Nabi Zakaria dan nabi-nabi itu semuanya pernah berbuat salah. Tetapi kenapa disebut maksum? Berbuat salahnya nggak lama, buru-buru bener. Contoh, Nabi kita ada langsung ya, Nabi Muhammad SAW, ketika cerita tentang Samson Betawi Samson Al-Ghazi yang ahli perang, yang 8.000 bulan lebih perang, dan kemudian luar biasanya, sabarnya luar biasa, sahabat diceritain tentang luar biasanya Samson pada nangis. Sehingga ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, apakah ada pahala yang seperti Samson, ibadah yang seperti Samson? Dijawab, gak ada. Itu salah jawabannya. Tapi Nabi Muhammad bilang nggak ada, dan itu salah. Turunlah malaikat Jibril alaihissalam menegur, ya Muhammad, khusus buat umatmu, siapa yang beribadah pada malam Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Langsung cepat bener. Nah itu namanya masih maksum. Maksum itu begitu, bukan nggak pernah berbuat salah. Salahnya buat contoh nantinya. Gitu. Nah kita, apalagi kita, pasti berbuat salah. Cuman jangan lama-lama. Karena nabi-nabi kita itu kalau berbuat salah jangan lama-lama. Kalau ngambek jangan lama-lama. Ini Nabi Zakaria pernah berbuat salah, dikejar-kejar sama orang Yahudi. Akhirnya apa? Nabi Zakaria itu kalau zaman kemarin-kemarin mah kayak ninja. Minta bantuannya sama pohon. Wahai pohon, boleh nggak saya masuk ke dalammu? Oh boleh. Masuk ke pohon. Rapat lagi. Tapi ternyata jejak kakinya ada. Ditunjukin sama iblis. Wahai Yahudi, ini Nabi Zakaria ada di dalam pohon. Tuh iblis tuh begitu. Ada di pohon, digergaji. Begitu gergaji, pohonnya tumbang, Nabi Zakarianya mati, ininya belah jadi 2. Tetapi tetap terakhirnya tobat sebelum nantinya. Nabi gitu ya. Kenapa kok sampai begitu? Karena minta tolongnya nggak tuntas. Enggak kepada yang selayaknya. Yang tuntas mah mintanya ke Allah dulu.
Nanti caranya Allah memberikan pertolongan terserah. Suruh masuk ke pohon kayak, suruh ke tembok kayak, nyelam ke air kayak gitu. Apa tahu ke tanah, kayak filmnya Sunan Kalijogo gitu. Ya beruberan dengan Siti Jenar dan lain sebagainya. Tuh. Nah ini juga terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu sakit gusinya yang sebelah kanan. Karena bisa dialog, nanya dulu sama Allah. Oh, kamu naik ke gunung. Nanti di ujung gunung itu ada pohon, daunnya begini, ciri-cirinya gini. Kamu ambil, kamu kunyah. Benar, Nabi Musa ngikutin perintah. Akhirnya apa? Diambil, ketemulah, dikunyah, sembuh. Setahun berikutnya, yang sebelah kiri sakit. Bukan ingat ke Allahnya, ingatnya dulu saya sembuhnya sama bodrek tuh, sama postan gitu. Iya, dulu saya sembuhnya sama postan tuh, atau apalah gitu ya, obat gigi gitu ya. Wah, yang kecil-kecil tuh. Wah, dan macam-macam gitu ya. Ingat dulu ke Allah dulu. Nah, jadi itu syariatnya boleh gitu. Akhirnya apa? Dia ingatnya langsung, dulu saya sembuh pakai daun itu, dia naik lagi ke gunung. Nah, ini daunnya diambil, tambah bengkak. Hanya protes sama Allah, ya Allah, dulu saya kan pakai daun ini juga, kenapa dulu sembuh sekarang bengkak? Wahai Musa, dulu kamu semata-mata karena ngikutin saya dan karena hakikatnya yang menyembuhkan adalah saya. Tetapi kamu langsung percayanya sama pohonnya, gitu. Oh, jadi cepat benar. Nah, maksudnya kita juga ada hikmahnya. Kita boleh sakit berobat kepada siapa saja, tapi jangan dianya yang menyembuhkan. Obatnya harus balikin ke Allah. Semuanya syariat. Sama seperti kita itu makan ya, memang syariatnya makan nasi. Tapi sebenarnya semuanya rezekinya dari Allah. Walaupun kita kerja, kita dagang, harus kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, karena ada pelajaran pentingnya biar kita itu gantungin apa-apa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kama ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anu qala wa yaqulullahu ta'ala ma bin abdin. Berarti ini hadis qudsi. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah pernah bersabda, "Ma min abdin nazarat bi baliyatan fa tasoma bi il'atatuhu qabla ayasalani wa astajibtu lahu qabla ayan uni." Tidaklah seorang hamba yang turun kepadanya bala, cobaan, ujian, musibah, kemudian bertendensi kepada saya, ila atatuhu qabla ayasalani, kecuali saya beri sebelum dia minta. Iya, jadi biasanya kan kita kalau sakit gigi butuhnya sembuh giginya. Itu belum doa, cuman butuh sembuh, dikasih sembuh nantinya. Iya. Dan dia akan saya ijabah sebelum dia berdoa kepada saya. Satu contoh, saya dulu punya guru namanya Kiai Haji Sofyan Ashori almarhum, baru 2 tahun. Guru saya dengan saya tuan saya, tapi luar biasa ini. Suatu saat kena DBD, padahal dia tukang nyaratin orang. Di rumah sakit, begitu pas trombositnya turun, dia malah, ya Allah, terus ya Allah, terus ya Allah, alhamdulillah, terus. Besoknya malah sembuh, suruh terus sembuh. Suruh terus sembuh. Kenapa kok sampai begitu? Nah, ini sekarang saya loncat-loncat aja gitu. Nih, ada satu kisah lagi. Siapa orang gitu. Ini kan dia cerita siapa orang yang kena bala atau sakit panas malam gitu. Kok malah kena sakit dia ucapin alhamdulillah. Ada nggak yang dicakit ucapin alhamdulillah? Paling juga masya Allah, astagfirullah. Iya, ini jarang. Orang dikasih cobaan, bisa jadi gara-gara naik motor nggak pakai jaket, akhirnya masuk angin, badannya panas. Dia malah ngucapinnya alhamdulillah. Allah ngutus 2 malaikat. Wahai malaikat, saksiin tuh. Ketika hambaku dikasih sakit panas, kok dia ucapin alhamdulillah, maka 2 hal. Kalau dia ngucapin alhamdulillah, 1, kalau dia sembuh, saya bikin dagingnya lebih baik daripada sebelumnya,
kulitnya lebih baik daripada sebelumnya, darahnya lebih baik daripada sebelumnya. Tapi kalau dia saya bikin meninggal, maka matinya masuk surganya saya. Itu cuma dua pilihannya. Iya. Jadi kalau dikasih cobaan, kok malah yakin ini dari Allah semuanya. Alhamdulillah, paling tidak mungkin ngampunin dosa. Atau kalau tidak ngampunin dosa, naikin derajat gitu. Maka dia malah gitu, saksiin. Kalau dia ngucapin alhamdulillah, kalau saya menghendaki dia itu sembuh, maka dengannya saya ganti yang lebih baik. Darahnya saya ganti, kulitnya saya ganti yang lebih baik. Tapi kalau saya menghendaki mati, maka matinya masuk surga saya. Bayangkan, diuji malah alhamdulillah. Saking yakinnya seluruh yang terjadi di alam semesta itu dalam genggaman Allah. Gak ada yang lepas satu orang pun. Sekalipun semut, sekalipun mungkin kuman yang di dalam tubuh kita, itu tidak lepas dari genggaman Allah. Gitu. Karena sedang diuji, dicoba, diuji. Oh, makannya udah cakep banget, sehat banget. Udah 4 sehat 5 sempurna. Bahkan semuanya pakai penelitian. Cocok gue kalau sakit mah sakit aja, mati mah mati aja begitu ya. Iya. Iya. Saya punya teman, tapi saya nggak sebutin karena mungkin kurang bagus. Ya. Main ke rumah, ada nyamuk satu, takut banget dia. Satu pada nyamuk ini, sama dirembel gitu. Bangun tidur pada rembel, dia mah ada nyamuk satu aja takut banget. Dan lain sebagainya. Ya, kita mah alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa-apa bertendensi kepada Allah. Qala Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, al-bala usyrajul arifin, bala itu kelenteranya orang-orang yang makrifat, yang mengenal Allah. Jadi ada bala apa saja, dia mah kayak sedang meneliti apa nih maksudnya Allah. Kok dikasih gempa ya? Oh dikasih banjir. Oh untung aja dikasih banjir duluan. Kalau enggak orangnya tambah parah. Bisa kayak di Bekasi, ternyata kali ditumbun sampah. Coba kalau banjirnya semua satu ini. Oh, untung dikasih banjir sehingga peringatan. Kenapa ada gempa? Oh ternyata ada kemaksiatan yang orang pada lalai. Semakin maksiat cuek. Kayak nggak ada Allah dan macam-macam. Maka Nabi Khidir dan Nabi Ilyas besok tanggal 9 di Arafah, wukuf di Arafah. Kalau yang wukuf di Arafah, tiap tanggal 9 dalam kitab Ihya Ulumuddin, Nabi Khidir dan Nabi Ilyas itu ketemu. Setelah ketemu, apa yang dia ucapkan, yang dia baca, yang ada cuma terkagum-kagum sama Allah. Bismillahi masyaallah, la yasuku ilallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illa. Terus. Jadi setelah menyaksikan tuh Nabi Khidir itu ngelilingin laut sedunia setengah jam. Laut sedunia sama Nabi Khidir bisa dikelilingi setengah jam. Dan dia menyaksikan kehidupan manusia yang susah, yang kayak apa saja. Sama, keliling tuh. Tapi ujungnya begitu ketemu nih orang hebat dengan orang hebat yang ada terkagum-kagum sama Allah. Bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini tidak lepas dari genggaman Allah. Dan itu bisa jadi yang terbaik menurut Allah. Maka tidak ada suudzon sama Allah, tidak ada mengeluh kepada Allah, yang ada cuma terkagum-kagum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kalau kita mau dikit-dikit protes, ya hujan lagi. Iya, ya teh lagi kapan susunya? Ngomongnya begitu tuh umpama itu ngeluh ya Allah, bisa nggak jadi daging? Iya, dikeluhin. Mendingan apa juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kata Gus Baham apalagi lucu kan? Orang kalau baca bismillah, makan minum baca bismillah. Terus kemudian diakhiri alhamdulillah, setelah selesai alhamdulillah, Allah ridho. Kalau Allah ridho masa sih jadi penyakit? Nggak mungkin, makanya saya berani makan durian. Iya, asalkan baca bismillah. Kalau enggak sekarang mah enggak. Pas kalau ada durian, saya mah terjang bismillah deh. Yang penting alhamdulillah semuanya obat. Wah begitu ya. Makanya berani makan durian, pernah habis 3 buah separuh. Ya katanya gula. Ya gula mah gula gitu. Gula mah gula. Iya, tapi belajar keyakinan. Kata Habib Sagab bin Mahdi, al yakin al ilmu kulluh. Keyakinan itu adalah ilmu segalanya. Gitu, ilmu segalanya. Sahabat Abdurrahman bin Auf bahkan minum racun
Tapi karena percaya sama Nabi, kalimat Bismillahirrahmanirrahim Tapi ini jangan ditiru. Nanti ini apa ada yang minum racun mati, toha ini sesat. Salah lagi saya. Iya, ini gara-gara ngaji sama toha nih ngetes racun, sesat. Jadi bagi orang ma'rifat mah bisa jadi sama nih. Itu terjadi gempa itu bukan innalillahi, tapi masih tetap alhamdulillah. Iya, tapi alhamdulillahnya jangan kedengeran orang, apalagi kedengeran yang sakitnya ya. Iya, apalagi keluarga yang sakitnya gitu ya. Orang alhamdulillah, wah sadis ini orang. Iya, dan orang wali-wali abdal itu ya dikirnya apapun udah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena tahu hakikatnya yang terjadi itu yang terbaik buat Allah. Sama seperti orang yang sakit dipotong, busuk, ketemu dokter yang canggih, yang ahli, akhirnya apa? Dioperasi. Kalau nggak dioperasi menjalar sampai ke jantung. Alhamdulillah, untung ketemu orang ahlinya sehingga dipotong jadi selamat. Cuman nggak ada ininya aja. Coba kalau nggak ketemu, ya udahlah, nyesek mati. Anaknya 7, aduh, istrinya gemuk lagi, siapa yang mau nikahin? Ya begitu kan. Untung alhamdulillah ya Allah ada ketemu ahlinya. Itu begitu tuh. Jadi memandangnya gempa, memandangnya banjir juga, dipandangnya nyari sisi apanya gitu. Ini Allah tujuannya apa? Maksudnya apa? Ngintip lah. Kalau bahasa orang tua sama muraqabah. Ngintip apa yang terjadi, maksudnya apa nih? Dan itu hanya orang-orang yang diberi oleh Allah sirrullah bahasanya. Sirrul itu adalah rahasia Allah. Kalau nggak sampai itu nggak nyampe paham. Tapi orang yang dapat sirrullah itu biasanya jarang cerita. Kalau sering cerita, ya namanya nggak pantas dapat rahasia. Kok dikasih rahasia cerita lagi. Iya, rahasia mah biasanya cukup sendiri. Apalagi pengen pamer. Orang nggak nanya ceritain. Iya, nah itu mah. Jadi cukup. Nah kalau umpamanya penting banget terpaksa banget. Hati-hati ya. Ya, hati-hati ya. Gini. Mudah-mudahan pada selamat. Padahal mau akan ada tsunami. Tapi nggak diumumin di masjid. Hati-hati. 8 hari lagi ada tsunami. Itu mah nggak bakal dapat tersir. Iya, yang dapat sirullah itu ya rahasia Allah itu orang yang bisa mengenal. Kayak saya kayaknya kurang bisa deh. Suka cerita mulu begini. Ya, tapi katanya sih ada orang jatahnya tukang cerita. Kayak Habib Sagaf bin Mahdi. Kenapa? Sebab dia mah pernah berkata, kenapa saya sering cerita tentang mimpi ketemu Rasulullah? Sebab saya sudah wakafkan jiwa raga saya sebagai guru, kata dia. Sehingga saya menghindar dari sifat pakewuh, rikuh. Kalau memang cerita itu ada manfaatnya, saya ceritain. Iya, orang mau nganggap apa, terserah. Yang penting ada manfaatnya, saya ceritain. Nggak ada manfaatnya, saya buat saya aja. Walaupun kadang mimpi ketemu Nabi, mayoritas orang jangan cerita-cerita, gitu. Jangan cerita-cerita. Tapi beliau mah kadang cerita ya cerita kalau ada manfaatnya. Iya. Kalau ada manfaatnya, ceritain. Karena udah kadung. Saya wakafkan jiwa raga saya, kata beliau, gitu, untuk jadi guru. Iya. Yang bagus perlu ceritain. Yang enggak. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqdatul muridin. Maka bala itu juga adalah buat meleknya orang-orang yang jadi murid. Murid itu bahasa Arab. Jadi bahasa Indonesia, murid itu orang yang punya keinginan jadi orang alim, keinginan jadi orang pinter, keinginan jadi orang benar, itu namanya murid. Nah, orang-orang yang punya keinginan baik itu membuat melek bala itu. Oh, untung deh ya saya ketabrak motor. Coba kalau enggak kereta tadi lewat ya masih untung, alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah saya ditegur begini. Oh, saya nggak lulus ini. Coba kalau lulus, tambah parah. Iya, apa saja yang terjadi gitu, udah optimis. Tidak jadi, ditolak, bahkan dipecatnya dari satu pekerjaan, itu bisa jadi adalah sesuatu yang terbaik. Coba kalau nggak dipecat. Iya, saya baru dipecat 2 hari, gedungnya roboh. Alhamdulillah.
Ternyata pada diciduk, pada koruptor semuanya. Untung, alhamdulillah, tuh alhamdulillah. Makanya bagi orang-orang yang sebagai murid mah itu membuat melek bala itu. Bukan kemudian sial, bukan kemudian ini mah apa namanya kesialan semuanya akan menjadi kebaikan. Wasolahul mukminin, dan menjadi baiknya bagi orang-orang yang beriman. Tadi tuh ya ibarat orang baik mah terus dibuntunginnya buntunginlah. Iya, tadinya gemuk jadi kurus lah dan lain sebagainya. Ya. Kalau ada orang yang sakit tidak minta sembuh, orang luar biasa. Bukan orang normal. Orang normal mah orang awam. Orang manusia yang dikasih lalai itu orang biasa. Orang awam, orang umum. Tuh. Di atas manusia naik mukminin atau muslimin, naik mutakin, wah gitu kan, naik lagi mukorobin, naik lagi. Nah kita nggak tahu, masih manusia juga ya ya manusia juga. Man itu orang manusia yang dikasih lalai, ya lalai mulu, ya namanya juga manusia, ya juga yang membela diri begitu, iya namanya juga kita manusia, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahalakul ghafilin, dan kehancuran bagi orang-orang yang lalai. Jadi ada musibah, ada bala bagi orang yang lalai sama Allah, mah udah. Bikin dia stroke, bikin dia penyakit, bikin dia susah, bikin dia yang tadinya ngaji nggak ngaji. Apaan ngaji? Iya, masa saya ngaji, doa iya, tapi anak saya keserempet motor, anak saya begini begitu, istri saya begini, istri saya nggak nurut, anak saya nggak nurut, umpamanya begitu. Buat apa? Bohong ini semuanya cuma fiktif, diam gitu. Makanya kehancuran bagi orang-orang yang lalai. Tapi bagi orang beriman mah ini buat kebaikan. Iya. Nabi Nuh gimana anggar rezekinya halalan thayyiban? Nabi dakwah ikhlas banget, sabar banget. 950 tahun lebih, umatnya cuma 80, 11 tahun cuma 1, 22 tahun 2. Dengan ngojek ya. Iya, dengan ngojek gitu. Tapi udah begitu, anaknya ada yang tidak ngikut, istrinya tidak ngikut, tapi tetap tidak putus asa. Salahnya di mana? Nggak salah Nabi Nuh mah, itu mau ujian. Nggak salah Nabi Nuhnya. Berarti salah ngedidik dong? Enggak Nabi Nuh nggak salah. Iya, nggak salah cara dakwahnya, nggak salah, enggak. Emang udah dasarnya begitu. Iya. Nabi Ayub dulu sakit, apa salah makan? Bukan salah makan. Sampai tinggal jantungnya, hatinya yang utuh, yang lainnya busuk. Itu bukan gara-gara banyak minum gula, bukan. Bukan, dasar sakit mah itu begitu. Tapi Nabi Ayub itu nggak minta sembuh. Jadi kalau nggak minta sembuh, wah ini jangan-jangan ciri-ciri, wah kecepretan Nabi, bukan ciri-ciri Nabi lah, kecepretan berkahnya Nabi, ciri-ciri kecepetan berkahnya wali. Iya, makanya saya dulu ngamatin. Saya dulu kan pernah lumpuh ya, 2 bulan kan. Saya ngamatinya setelah sembuh. Teman-teman saya kebanyakan yang nengok, syafakallah, mudah-mudahan sembuh. Atau bahasa Indonesianya, mudah-mudahan cepat sembuh ya Ustaz ya, biar kita ngumpul lagi, nanti kita bisa ngaji lagi, bisa ngebimbing. Ada yang pada begitu jamaah. Saya aminin aja, itu kebanyakan begitu. Tapi ada 3 orang kasaf. Kenapa doanya tidak? Orang kasaf itu tadi kebuka, orang kebuka yang tidak bisa kelihatan. Dia mah kelihatan, namanya kebuka. Ya. Doanya apa? Mudah-mudahan biar sabar dan kuat ya. Mudah-mudahan sabar dan kuat. Saya dulu mikir, kenapa kok doanya bukan supaya sembuh ya? Supaya sabar dan kuat. Saya aminin aja. Sama aja kalau kita punya anak sedang ujian kelas 3 SMP, soalnya susah, bapaknya tahu, udah pulang-pulang mesti ikut ujian. Itu kira-kira benar nggak tuh? Udah pulang-pulang, ya nggak lulus. Maka doanya terus jangan putus asa. Mudah-mudahan bisa. Gitu. Begitu. Mudah-mudahan sabar dan kuat. Dan zaman Nabi Ayub alaihissalam ketika sakit, kalaupun di zamannya Nabi Ayub ada 100 nabi dan mendoakan Nabi Ayub, gak bakal sembuh.
Karena memang itu mah sedang diuji oleh Allah langsung. Nabi-nabi ya makhluknya Allah, doanya ke Allah. Gimana sih kalian pada ngedoain sembuh orang yang sedang saya uji? Begitu. Ya ini mah karena kita mah tidak tahu apakah memang mau naikin derajat kenapa. Ya udah kita mah bagian dari takdir. Orang yang doain supaya sembuh, amin. Yang supaya sabar dan kuat, amin. Karena mereka juga adalah bagian dari takdir Allah. Takdir saya mengaminin aja, amin, amin, dan lain sebagainya. Tuh. Jadi kalau ada orang kok malah alhamdulillah ya Allah, gitu, itu luar biasa. Karena yakinnya sama Allah. Tuh. Kalau dalam bahasa akidah, khairihi wa syarrihi minallah. Hakikatnya khairihi wa syarrihi minallah. Mau sakit mau sembuh, ini mah dari Allah. Cobaan sakit, cobaan. Sembuh juga cobaan. Sehat, cobaan. Coba dikasih sehat, bersyukur enggak? Ayo dicoba sehat mulu. Iya. Dicoba sehat, malah subuh bukan ngaji, jalan-jalan. Iya, lihat paha lewat. Malah ngaji mau dilewatin. Itu gara-gara sehat. Gara-gara sakit mulu, capek. Daripada jalan-jalan mendingan ke musola ngaji. Itu gara-gara itu. Ya Allah, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir ya. Oh ya, karena kelamaan. Terakhir. Nah ini dari kitab ini cuma saya tidak baca karena terakhir tadi sebenarnya. Ada seorang jadi wali dalam sekejap. Padahal dia itu ahli maksiat. Jahat. Saking ahli maksiatnya di kampung itu, semua orang berdoanya supaya dia itu keluar dari kampung. Bayangkan, ada nggak orang begitu di sini? Nggak ada kayaknya. Saking orang nggak ada yang senang, itu pada doanya minta agar dia dikeluarkan ya Allah dari kampung ini. Akhirnya Allah itu negor Nabi Musa. Kayak Musa, datang ke kampung ini. Sana. Ternyata ada orang yang pada munajatnya agar itu orang keluar dari kampung, saking ahli maksiat, dosa mulu gitu. Nabi Musa akhirnya ngadu, ya Allah gimana? Usir. Kata Allah juga usir aja, usir benar. Usir di tempat yang gersang, yang tidak ada tumbuhan, bahkan tidak ada burung. Biasanya kalau nggak ada burung katanya nggak ada air. Jadi burung itu dari atas kalau ada air nguber. Ketika sumber Jam-Jam itu keluar dari Yaman, berbondong-bondong ada apa itu? Oh ternyata ada sumur Jam-Jam, air Jam-Jam keluar. Barulah orang pada datang, nuker. Kata Siti Hajar, haram, haram. Jadi pertama kali yang mengharamkan tanah haram adalah Siti Hajar. Haram, haram, ini punya saya. Haram, haram. Airnya tetap pada butuh air. Tukeran sama minyak samin, sama susu. Datang juga Nabi Ibrahim. Lama-kelamaan airnya Nabi Ibrahim yang membuat haram. Nah, dan macam-macam. Sampainya jadi tanah haram. Haram itu yang dimuliakan dan diharamkan. Tadinya haramkan, ini adalah punya saya gitu. Itu biasanya burung dibuang karena nggak makan nggak minum, akhirnya dia jatuh, dia nangis. Ya Allah, kalau ada bapak saya pasti bapak saya akan nolong saya. Ya Allah, kalau ada ibu saya pasti kepala saya diletakkan di pangkuannya. Ya Allah, kalau ada istri saya, pasti istri saya juga bersedih karena berpisah dengan saya. Ya Allah, kalau ada anak-anak saya, pasti anak-anak saya kalau saya mati akan mendoakan agar diampuni dosa-dosa dan maksiat saya. Tapi ya Allah, saya terima karena saya orang yang ahli maksiat. Diusir, dijauhkan dari orang-orang yang tercinta. Saya sabar, saya terima. Asalkan satu, ya Rob, jangan kau putus rahmatmu untukku. Dia terima konsekuensi jadi orang yang gak benar, sabar, asalkan satu, jangan kau putus rahmatmu untukku. Akhirnya apa? Allah ngutus bidadari, yang satu menjelma jadi bapaknya, yang satu menjelma jadi ibunya, yang satu menjelma jadi istrinya, dan beberapa menjadi anaknya. Datang, berasnya bidadari, bukan benar bapak ibu asli. Dia langsung girang sebelum meninggal. Ya Allah, alhamdulillah, bapak saya datang.
ibu saya datang, istri saya datang, anak-anak saya datang, saya sabar, saya terima ya Allah. Meninggal dunia. Ketahuilah para malaikat, siapapun yang meninggal dunia dalam keadaan gharib itu terasingkan dari orang yang dicintai, dari keluarganya, maka seluruh malaikat di langit akan sayang sama dia. Lalu bagaimana saya, zat yang maha kasih sayangnya orang-orang yang penyayang, saya lebih sayang lagi sama dia. Dia adalah waliyun min auliyai, kekasih dari kekasih-kekasih. Tuh ahli maksiat tapi dianggap menjadi kekasihnya Allah gara-gara sabar. Dan satu, jangan putus rahmatmu untukku. Kita makanya nggak jahat banget begitu ya. Ya udahlah, harap juga rahmat. Minta rahmat gitu. Sabar. Mudah-mudahan kesalahan kita dulu yang masih muda, gara-gara sekarang sabar, dianggap nggak ada. Gara-gara yakin sama rahmat Allah, ketutup semuanya. Sehingga menjadi orang yang mulia semuanya. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya doa apa pertanyaan? Oh, nanya dulu, ya boleh. Ya, alhamdulillah. Ya. Gimana? Ya, nah, ya. Kita mendoakan mudah-mudahan kalau ampuni dosanya. Iya. Tapi ada juga yang mengajarkan supaya minta doa pada orang. Nah, ya. Terima kasih. Orang sakit memuji Allah maksudnya. Alhamdulillah itu memuji Allah. Ya, jadi karena hakikatnya sakit itu adalah ngampunin dosa. Atau kalau sudah dosanya adalah menaikkan derajat, ini hakikatnya ya. Sehingga orang ada yang dikasih sakit itu alhamdulillah, bersyukur diampuni dosa. Alhamdulillah naik derajatnya. Itu karena paham esensinya sakit. Iya, sehingga Nabi Isa ditawari emas, gunung jadi emas, nggak mau. Karena saking yakinnya dengan esensi miskin, dengan saripatinya miskin dan sakit. Nabi Ayub tidak mau. Nah, kita makan orang awam, orang umum. Jadi standar orang umum dan tidak salah. Tetap kita mendoakan sehat itu tidak salah. Mendoakan sembuh tidak salah, dan kita berobat, minum obat, minta sembuh tidak salah. Cuman buat introspeksi, kita itu makomnya segitu ya. Belum apa-apa ngaku wali gitu. Waduh, iya sakit aja ngeluh ngaku wali. Ternyata kita buat introspeksi, ya Allah, boro-boro kayak Nabi, boro-boro kayak wali. Nabi mas sampai Nabi Ayub sakit nggak minta sembuh, kecuali gara-gara Israel turun, suruh doa, disuruh Allah. Nabi Ayubnya suruh doa karena perintah Allah, ya udah doa baru sembuh. Kalau enggak mah orang diuji gitu. Nah gitu. Terus bagaimana kita itu ke orang sakit? Sebenarnya mau orang sakit itu tadi tuh, kalau sabar aja, waduh itu mustajab banget doanya. Bahasa kasarnya ustadz kiai kalah sama doanya dia. Doanya orang sakit. Tapi kalau sabar, kalau ngeluh mah udah susah keblangsak itu nggak dapat pahala. Iya, minta doanya lah. Nah iya, jadi gini, kalau orang sakitnya ngerti, maklum. Punya yang sakitnya ustadz dan ngerti lah. Ada orang minta doa, maklum. Sama, doa yang paling bagus, mohon maaf, kalau dalam kitab Duratun Nasihin, orang fakir. Makanya kan, ya ada panjang dikit jadi. Makanya kan kiwa mudunya biar bati asya, tegaknya dunia itu 4. 1, di ilmil ulama, ilmunya ulama, di adil umaro, adilnya para pejabat, di sakhawatil agniya, dermawannya orang kaya, di doa il fuqara. Urusan doa mah yang paling cakep doanya orang fakir. Kita malah orang kaya minta doa sama orang fakir.
Kalau orang fakirnya nggak ngerti, kesel. Ya malah sini minta doa. Susah. Nggak masuk akal. Mestinya situ doain saya. Buktinya situ rezekinya banyak. Begitu. Itu gara-gara logika. Tapi kalau agama, ternyata doa fuqara itu yang paling hebat. Apalagi kalau kiainya fakir. Contohnya kayak Nabi Isa, makanya setiap tempat yang dia lewatin subur. Semua tempat yang dilewatin, yang didatangin subur. Semua penyakit tempel sembuh. Bahkan orang udah meninggal aja, doanya luar biasa. Karena miskin banget dan sabar. Nah kalau tahu mah orang fakirnya pinter, kita minta doa gak kesinggung. Iya. Nah kalau supaya nggak kesinggung gini, kita minta doa sama orang sakit sambil nenteng yang apa gitu. Karena orang umum mah begitu. Apalagi orang fakir, Pak minta doanya, udah didoain kabur, ya disumpahin miskin lu. Kasih dulu. Nah, iya kasih dulu. Dan tidak cuma orang fakir nih ya, ada ulama yang matre begitu, tapi tidak disalahkan. Siapa? Gurunya Imam Syafi'i. Guru Imam Syafi'i malah begitu. Salah satu punya guru, depan ini ngitung duit banyak. Kok guru saya matre amat ya? Guru, bukankah engkau orang yang alim ala-ala gini kan? Tapi kenapa malah ngitung duit depan orang banyak itu? Emang kalau orang alim nggak boleh kaya? Nah gitu. Mau yang kaya itu orang-orang alim maksiat semua, sehingga duitnya itu buat maksiat. Ya jangan guru, kalau begitu boleh orang kaya, orang alim itu kaya. Nah itu. Iya. Terus lagi ada lagi seorang guru yang begini. Mohon maaf ya, datang ke seorang guru. Dianya senangnya ujlah. Ujlah itu apa? Memencil, ingatnya Allah aja. Penting banget waktunya buat ingat Allah. Ingat Allah. Ada orang datang. Ya udah, yang datang orang kaya. Bukan dilayani tapi matre. Tapi matre juga apa? Apa yang kamu punya? Yang paling kamu sukai? Harta. Sini hartanya. Kenapa? Sebab kamu telah mengurangi waktu saya. Yang paling berharga buat saya adalah waktu saya untuk tafakur kepada Allah. Sekarang waktunya terganggu sama kamu. Tukeran. Ayo. Apa yang kamu paling berharga? Hartanya sini. Iya. Kenapa? Mestinya apa-apa Allah nemuin dia. Tapi duitnya nanti bukan untuk puas-puasan. Ulama juga ada yang sampai dan tidak disalahkan oleh ulama-ulama di zamannya itu. Iya, datang ke sini, saya sedang ngaji, saya sedang zikir, saya sedang munajat, kamu datang. Saya juga waktunya penting, tapi waktunya saya pentingnya buat Allah, kamu buat nyari duit. Yang terpenting bagi kamu duit, sini tukeran. Kamu duit ke sini, saya waktunya nemuin kamu. Gak bisa disalahin. Karena memang benar, tetapi duitnya buat agama lagi dia. Tapi kelihatannya kan, ya matre banget kiai ya. Baru datang aja cuman waktunya 1 jam, setengah jam gitu, udah minta duitnya banyak. Iya, sebab waktu yang terpenting buat saya buat nemuin kamu. Maka kamu juga gantian apa yang terpenting buat kamu. Dan itu tidak salah. Ya, tidak salah. Ya, jadi jangan semuanya orang yang kelihatannya matre dari sisi orang alim disalahin. Sebab ada yang matre ternyata niatnya bagus. Yang terakhir, kamakola Syekh Nawawi Al-Bantani, orang alimnya Indonesia. Iya, ada yang nanya, kenapa ya? Tuh kiai suka datangin orang-orang kaya, pejabat. Nah, ada kiai begitu tuh. Kan mestinya mah pejabat yang datangin orang kaya. Pejabat yang datangin kiai. Itu umumnya begitu harusnya. Tetapi ini ada orang yang gak umum. Ini Syekh Nawawi husnudon, berbaik sangka. Kenapa kiai yang datangin orang kaya, para pejabat? Karena kiai tahu manfaatnya dunia. Daripada itu pejabat orang kaya, kemudian dipakai lagi yang gak jelas. Mendingan kiai yang datangin orang kaya dan pejabat, karena tahu manfaatnya dunia, dunianya sama dia buat kebaikan. Dia datangin. Tapi kata orang matre ini, pahit banget kan? Iya. Kenapa kok pejabatnya nggak mau datang ke ulama, ke kiai,
Karena pejabatnya, orang kayanya tidak tahu manfaatnya ilmu. Jadi jangan salah dua-duanya. Sekarang pejabatnya pejabat orang kaya tidak tahu manfaatnya ilmu, nggak mau datang ke ulama, salah. Sekarang ulamanya juga salah, nggak mau datang ke orang kaya dan pejabat, sehingga kekayaannya udah nggak jelas lagi. Terpaksa kadang ada ulama kiai yang datang sama orang kaya, tapi bahasanya hubud dunya. Wah, ini kiai rakus, kiai penjilat, kiai matre, pahit banget. Ya memang itu urusan dunia, biarin. Nah saya mah nggak kuat, mendingan diem. Datang enggak punya. Mending datang enggak. Kalau ada yang datang ya alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa gitu. Dan itu nggak jadi. Nah itu gitu. Jadi ya, karena sebenarnya mah doanya orang sakit itu orang yang sedang dicintai Allah. Tapi kalau orang yang sakitnya tidak alim, tidak ngerti, kita cari cara yang penting jangan tersinggung lah. Jadi ngaji sebelum sakit. Nah ini pada ngaji nih. Iya. Ini gara-gara pada ngaji, ini nanti kalau sakit, ya kalau ada yang doain aja. Nah itu gara-gara ngaji. Kalau nggak ngaji mah kesinggung. Iya. Kalau nggak sakit berdoa. Udah berdoa nggak bawa parcel lalu. Iya. Nah kita gara-gara ngaji. Oh, jangan kesinggung kalau ada orang doa. Yang bagus lagi, karena yang sakitnya juga tawadu. Dah kita saling doain. Saya juga butuh doa dari situ doain dari saya. Udah saling doain. Jangan yang sakitnya terlalu pede. Iya ya, saya doanya sedang dijabah. Ya, yang bagus mah, yang sakitnya, kan doanya dong. Dah kita saling doain aja ya. Bapak doain saya bapak bapak. Gitu. Itu karena tawadu, saling merendah. Gitu. Siapa tahu ini sakit, yang sembuh ini cobaannya lebih banyak, habis dibentak istri dari pagi sampai sore, itu kan lebih nyakitin lagi. Iya, dan doanya bisa jadi kalau sabar lebih diijabah lagi. Iya, jadi udah mendingan kita mah timbal balik, kita saling doa gitu aja. Nah gitu enak. Jangan sini ngumpul. Wah, orang kaya ngumpul. Ini saya mau doanya mustajabah nih. Mau jadi apa? Gayanya orang kaya ditunjuk-tunjuk. Pas doa mati lagi aduh. Iya. Jadi yang bagusnya mah adalah adab, al-adab faqal ilmu. Tawadu. Biasa sih. Ya. Ya. Sama ya nggak apa-apa, walaupun kalau orangnya salah paham jangan ini ngedoain cepet mati nih, diampunin dosanya, dirahmati. Jadi gini aja, makanya dalam bahasa agama kita itu kalau bicara bi qadri ukulihi, harus kadar kemampuan akalnya yang dihadapi. Sama kayak ngajar, kalau yang dihadapin anak TK jangan ceramah kayak anak kuliah. Iya, nggak paham. Nah kita mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya ya, gitu. Mudah-mudahan husnul khotimah. Iya, tapi kalau nggak paham kesinggung. Iya, agar ngaji dulu. Anak SD diceramahi model kuliah. Ngomong apa sih begini? Salah paham. Atau anak kuliah diceramahi SD. Ya, ngomong apa ini? Ya, nyapa-nyapain ngeladenin begitu. Emang saya anak SD, ngomong dihadapinya begitu. Makanya harus diqadri ukulihi. Contoh terakhir, ya bukan terakhir, namun mau nanya lagi silahkan ya, sama senang ngobrol. Contoh, Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Saya anggap itu orang ma'rifah, kasat. Tapi istrinya orang logika, apa semuanya dihitung pakai logika. Tapi beliau kasat, bisa melihat sesuatu yang ya kalau bahasa orang ini mah urusan durunge winoro gitu ya. Suatu saat ke Bandung, begitu di Bandung belanja 2 troli, ATM-nya kosong, dikit, duit cashnya dikit. Ini yang pakai logika kan, istrinya marah-marah, abah kita nggak punya duit banyak, itu aja. Tapi ini orang yang kasat, dia menerima diomelin sama orang istrinya karena memang kemampuan istrinya segitu nilainya. Iya, kita kadang ngalah. Jangan istri itu harus seperti kita.
keimanannya beda, keyakinannya beda, terkadang perlu turun. Diomelin, jangan malu-maluin apa. Begitu dihitung di kasir udah hampir habis, udah hampir tambah deg-degan lagi kan, kalut. Tahu-tahu Dedi Yusuf, artis yang dulu jadi gubernur Jawa Barat sebelum Deddy Mizwar, Dedi Yusuf. Tahu, assalamualaikum. Wih, pada kabar apa? Oh ini sedang belanja. Oh, saya aja yang bayar, saya yang belanja. Dia belanja bayar itu. Baru istrinya diem. Ya, tapi diomelin bukannya kemudian tuh kan, bukannya mendingan nurut, enggak. Habib Sagaf tetap aja dia ngomel, wajar biqadri ukulihi. Iya ya, sama anak kecil ketika kita berbuat apa-apa, anak kecil marah-marah anak kita ke kita karena dia belum paham, wajar. Kita diomelin sama yang belum paham itu wajar. Tapi kita yang bijak, maka kita ngomong dengan kadar kemampuannya, akalnya. Jadi kalau kita ngomong sama yang alim, gitu. Doanya juga sama. Iya, doanya ya begitu. Umumnya mudah-mudahan Allah kasih sembuh ya. Udah itu umumnya, nggak apa-apa, benar. Iya, orang alim juga banyak yang kadang lupa tuh, dia doain diampunin dosa sama tetap aja kesal. Padahal ya, orang hidup diampunin dosanya tak. Ada lagi? Cukup. Ya, terima kasih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma basyirna bil ilmi wa tuqa wa basyirna bil ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukri wa ibadatik. Allahumma ij'alna minas sabirin 'alal bala wasyakirina 'alan na'ma. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.